Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa tubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadak. Kehadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah, khususnya Guru Agung Madrasah Bahawas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para wakil talqin, para alim ulama, para asatidzah semuanya, para hujaj, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Yang saya banggakan, para penggerak manaqib, ya, Haji Susi, Umi Sahid, Ibu Kartini, Ibu Wahyuni, dan semua ikhwan dan akhwat yang selalu istiqomah melaksanakan manaqib online sedunia setiap harinya. Yang saya banggakan, yang saya muliakan, para petugas yang selalu istiqomah menggawangi tugas-tugas manaqib yang insya Allah ini semuanya adalah tugas yang berat tapi mulia. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada Allah atas semua limpah nikmat yang kita terima hingga sore hari ini. Salawat dan iring salam tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah, dibimbing oleh guru kita sebagai murid-murid yang pandai dan istiqomah melaksanakan amaliyah para pecinta kesucian jiwa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan sore hari ini kita berbicara tentang huruf dal yang ada dalam kitab Fadhailus Suhur di bulan Jumadil Tsaniyah, di mana dalam huruf dal ini ada beberapa hal yang ternyata luar biasa kandungannya. Hal ini berkaitan dengan perjalanan yang sudah dilalui beberapa hari yang lalu, tepatnya perjalanan safari manaqib ke Serambi, Mekah, di daerah istimewa Aceh, di mana guru kita melaksanakan safari manaqib yang juga dihadiri, disaksikan oleh beberapa ikhwan dan akhwat yang ikut dalam perjalanan. Di antaranya yang menjadi saksi perjalanan ini adalah kemarin ada Haji Susi, ada Kiai Muhammad Soleh dan Ibu Eli, dan beberapa ikhwan juga di sini ada Ibu Rahma yang mengikuti perjalanan kemarin. Masing-masing dari kita pasti mempunyai perjalanan ruhaniyah, mempunyai pengalaman batin yang berbeda dari perjalanan yang sama, tetapi pasti ada sesuatu yang didapatkan yang itu porsinya pasti akan berbeda-beda. Ikhwan dan akhwat, bahwa perjalanan Pangersa ke Aceh kemarin dengan dimulai dengan pelaksanaan manaqib di daerah Lamno di hari pertama, kemudian di hari kedua Pangersa melaksanakan manaqib di KM 0, di 0 km di Kota Sabang, di mana di titik inilah kemudian kalimat la ilaha illallah ditancapkan sebagai penanda bahwa kalimat ini adalah kalimat yang kemudian akan menjadi kalimat penanda untuk anti gempa di daerah Aceh dan sekitarnya. Dan di hari yang kedua, setelah manaqib di Kota Sabang, kemudian Pangersa melaksanakan manaqib di Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi ikonik Kota Banda Aceh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah,
bahwa semua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh guru kita itu adalah bagian daripada dakwah yang dilaksanakan oleh guru kita, di mana dakwah ini dilaksanakan secara konkret dengan perbuatan dan lisan, di mana kemudian Pangresa mengunjungi salah satu kota yang menjadi ikon bahwa kota ini adalah kota syariat, pelaksanaan syariat secara hukum sosial yang menjadi tatanan kehidupan masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya, yang kemudian Pangresa memberikan beberapa hal yang berkaitan wilayah batiniah, di mana kemudian pelaksanaan syariat itu sudah baik, tetapi akan lebih baik ketika kemudian pelaksanaan syariat ini diiringi dengan pelaksanaan wilayah batin yang menjadi pelengkap daripada keislaman seseorang. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, dakwah yang disampaikan oleh Pangresa dengan pelaksanaan manakib ini adalah sebuah bentuk nyata yang disampaikan, yang dituliskan oleh guru kita dalam kitab Fadhailus Zuhur. Pangresa menuliskan bahwa dalam huruf dal di bulan Jumadil Tsaniyah ini beliau menuliskan ad-dal wa amad-dalu fi hadza syahri ad-da'watu, bahwa huruf dal di bulan ini dimaknai dengan dakwah. Wal muradu bid'awati huna kalimatuha wa hiya la ilaha illallah. Wal muradu bid'awati, yang dimaksudkan dalam dakwah, dalam kata dakwah dalam kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan keesaan, yaitu kalimat yang utama adalah kalimat la ilaha illallah. Li'annaha tad'una ilal haq, karena kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan, yang mengajak, yang menyeru kepada yang hak. Siapakah yang hak itu? Yang paling hak adalah tentu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika tusamma da'watul haq wa biha nataqarrab ila Allah bi aqrabit tuluqi ilaihi. Bahwa dengan kalimat la ilaha illallah ini adalah kemudian kalimat hak, yang kemudian dengan kalimat hak ini adalah sebuah kalimat yang digunakan sebagai jalan yang paling cepat, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bahwa bila kita amati secara terminologi atau secara logawi, ad-da'watu itu berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya adalah mengajak atau menyeru. Sedangkan secara terminologi, ad-da'watu atau dakwah adalah mengajak, menyeru manusia agar menempuh kehidupan ini di jalan Allah, supaya kemudian orang ini bertemu dengan Allah. Ajakan, seruan kepada manusia untuk sampai kepada Allah, ini adalah terminologi dakwah secara umum yang didefinisikan oleh para ahli. Nah, dari dua definisi tadi ini, secara lugawi dan secara terminologi, ajakan ini, seruan ini, itu ada dua objek seruan, ada dua objek ajakan. Objek yang pertama adalah ajakan kepada sesuatu yang sifatnya personal, sesuatu yang sifatnya person, pribadi, sehingga kemudian orang Islam punya tugas untuk mengajak pribadi yang lain, supaya kemudian orang yang diajak ini kemudian mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dia kemudian jalan, dengan jalan ini person tersebut, orang tersebut sampai kepada Allah. Objek yang kedua dari dakwah adalah kemudian objek secara komunal atau objek secara jamaah, di mana kemudian setelah pribadi-pribadi melangkah kepada sifatnya kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok ini diserukan,
didakwahkan agar kelompok-kelompok ini itu mengikuti jalan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dan dengan jalan ini kelompok ini kemudian sampai kepada Allah. Dua objek inilah yang menjadi sasaran daripada dakwah. Dakwah yang kemudian secara strategis, dakwah ini mempunyai 4 jalan. Yang pertama, bahwa dakwah itu dilaksanakan untuk mengingatkan orang supaya orang tersebut tahu, faham dengan nilai-nilai kebenaran atau value-value kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan cara apa? Mengingatkan ini, memberitahukan ini biasanya dilaksanakan dengan lisan, dengan ceramah-ceramah, dengan ceramah yang dilaksanakan baik itu langsung ataupun dengan media sosial. Ini adalah salah satu strategi atau dimensi dakwah yang pertama yang disebut dengan dakwah bil lisan. Karena banyak orang yang kemudian ketika diajak dengan ajakan lisan, ada yang serta-merta ikut serta dengan ajakan itu. Tetapi tidak sedikit pula bahwa ada person-person, ada komunal-komunal yang ketika diajak dengan ajakan lisan, dakwah bilisan, itu masih tidak beranjak, tidak mau mengikuti apa yang menjadi ajakan daripada seorang pendakwah. Dimensi kedua dari dakwah adalah bahwa dakwah itu adalah mengkomunikasikan prinsip-prinsip keislaman dengan tulisan. Kalau tadi dengan lisan, prinsip yang kedua, dimensi yang kedua adalah dengan tulisan-tulisan. Di mana dakwah yang dilaksanakan dengan tulisan ini biasanya adalah disebut dengan dakwah bil kitabah. Dakwah dengan tulisan-tulisan, dengan membuat artikel-artikel yang banyak, dengan membuat buku yang banyak, membuat risalah yang banyak, sehingga orang yang tidak suka diajak dengan lisan, lebih suka menganalisa sebuah tulisan, memahami paradigma tulisan seseorang, pemikiran seseorang dari sebuah tulisan-tulisan, maka ini juga menjadi dimensi dakwah yang dilakukan dalam proses untuk kemudian mengkomunikasikan prinsip-prinsip kebenaran dalam Islam. Dimensi yang ketiga, bahwa dakwah itu juga kemudian memberikan contoh langsung bagaimana akhlak itu dipertontonkan, bagaimana perbuatan itu ditunjukkan, dicontohkan, tidak hanya dengan lisan saja, tidak hanya dengan tulisan saja, tapi dengan perbuatan pun. Kemudian apa yang diucapkan, apa yang dituliskan, itu dicontohkan dalam perbuatan. Nah, dimensi dakwah yang ketiga ini disebut dengan dakwah bil qudwah, dakwah dengan contoh, dengan parameter yang bisa dilihat oleh orang lain, sehingga ketika orang lain melihat contoh ini, orang lain yang tidak suka diajak dengan lisan, yang tidak gemar untuk membaca, dia akan langsung tahu bagaimana cara mempraktekkan sebuah prinsip-prinsip kebenaran, keadilan yang dimaksudkan dalam ajaran Islam. Qudwah atau suri tauladan itu menjadi sesuatu yang penting, dimensi dakwah dalam prosesnya berkomunikasi baik secara personal maupun dengan komunal, sehingga kemudian nilai-nilai ini sampai kepada objek dakwah tersebut. Dan yang terakhir, dimensi dakwah itu kemudian memberikan tindakan tegas dengan fisik, dengan sesuatu yang kemudian apabila ada yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, dengan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah pencegahan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dimensi dakwah yang keempat ini biasanya disebut dengan jihad fisabilillah. Ada sebagian mengartikan jihad fisabilillah adalah dalam bentuk perlawanan fisik,
dalam bentuk peperangan. Peperangan yang dimaksud adalah peperangan untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk menegakkan prinsip-prinsip Allah, sehingga kemudian dakwah yang model ini, jihad fisabilillah ini, itu mempunyai wilayah khusus, mempunyai syarat-syarat khusus yang kemudian kita semuanya pasti sudah tahu bagaimana prakteknya di lapangan. Pasti akan ada pro dan kontra ketika ada wilayah-wilayah yang sifatnya jihad seperti ini. Nah, kembali kepada kitab Fadhailus Zuhur, bahwa dakwah-dakwah yang tadi disampaikan, yang dituliskan oleh para ahli secara definitif, definisi bahasa, definisi terminologi, dimensi-dimensi yang ada di dalamnya, objek-objek yang dimaksudkan dalam dakwah, cara berdakwah, itu semuanya dikerucutkan oleh guru kita. Dikerucutkan oleh Pengarsa Abah Awas bahwa dakwah yang dimaksudkan adalah dakwah yang paling cepat, dakwah yang paling mudah. Cepat apanya? Cepat sampai kepada Allah. Mudah diucapkan, mudah dilaksanakan, karena dakwah yang dimaksudkan adalah dakwah dengan kalimat yang utama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi yang dimaksudkan bahwa kalimat ini, dakwah yang dimaksudkan oleh Pengarsa, bahwa kalimat ini itu tidak akan sampai kepada objek dakwah jika kemudian objek dakwah ini tidak sampai, tidak ketemu dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kata lain, objek dakwah itu akan sampai ketika kemudian personal atau komunal itu mendapatkan talqin zikir, di mana talqin ini memasukkan kalimat agung, kalimat hak ke dalam qalbu mereka, dan disinilah kemudian dakwah itu adalah dakwah yang berhasil di tahapan awal. Mengajak, menyeru kalimat la ilaha illallah kepada person-person, kepada komunitas, kepada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan kalimat hak, yang belum mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah tugas bagi kita semuanya, supaya kemudian kalimat ini diterima oleh ikhwan dan akhwat yang belum mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan talqin zikir, mendapatkan keistimewaan. Kenapa? Karena dengan talqin zikir inilah bukti bahwa orang Islam itu telah masuk Islam. Sebagaimana yang ditegaskan Pengarsa dalam beberapa tausiahnya, siapapun orangnya, siapapun tokohnya yang tertulis di tanda pengenalnya agamanya Islam, itu belum tentu masuk Islam ketika orang tersebut belum mendapatkan talqin zikir. Hanya mendapatkan identitas administratif saja seseorang dikatakan telah masuk Islam. Sifatnya administratif. Tapi secara hakikat, orang yang telah masuk Islam adalah orang yang telah mendapatkan haknya, yakni orang yang telah mendapatkan talqin zikir. Karena orang yang telah mendapatkan talqin zikir, dialah yang telah masuk ke dalam pintu, yaitu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam, ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Yang namanya masuk kata Abah itu harus lewat pintu, dan pintu itu adalah talqin. Sehingga orang yang masuk pintu, orang yang masuk ke dalam Islam, dia disaksikan oleh orang yang telah mengislamkan dia, yakni guru mursyid, guru pembimbing yang menjadi saksi bahwa seseorang yang telah ditalqin, dia telah masuk ke dalam agama Allah, dia telah masuk ke dalam agama Islam. Ini penegasan daripada kalimat dakwah yang beliau tuliskan di Jumadil Tsaniyah di Fadhailus Zuhur. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, lebih jauh dalam
paragraf-paragraf yang dituliskan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang menyebabkan kita bertemu dengan keadilan. Kita akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang adil. Orang yang bertemu dengan la ilaha illallah akan dijadikan sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk al-muhtadin. Orang-orang yang masuk ke dalam talqin, masuk dalam Islam yang sudah ditalqin, dia akan menjadi orang yang ihsan, dia akan menjadi orang yang muhsinin. Dan semua keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam kalimat la ilaha illallah ini adalah penegasan bahwa keimanan seseorang itu akan terus dijaga. Karena iman itu sifatnya al-yazid wa yanqus. Iman itu sifatnya bertambah dan berkurang. Pertambahan dan pengurangan inilah yang menyebabkan kita semuanya harus mengupdate, harus mengupgrade keimanan kita. Bagaimana cara mengupdate-nya? Bagaimana upgrade keimanan kita? Tidak lain yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, jadidu imanakum bikathrati la ilaha illallah. Hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini adalah alat untuk upgrade, alat untuk melakukan progres terhadap keimanan kita yang setiap harinya berkurang, yang setiap harinya menurun. Dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, ini adalah alat untuk terus meningkatkan keimanan kita. Sehingga dengan keimanan ini, kemudian dengan kalimat la ilaha illallah, kita akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang atqakum, sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Sehingga Pangersa menegaskan 9 kemenangan yang dilaksanakan ketika melaksanakan manaqib itu semuanya ada, itu semuanya telah diraih karena kita telah mendapatkan talqin zikir, karena ada kalimat hak, ada kalimat tauhid, ada kalimat iman yang sudah masuk meresap dalam daging kita, dalam tulang kita, mengalir dalam darah kita, mengalir dalam tubuh kita. Alhamdulillah. Demikian apa yang disampaikan. Dakwah yang dimasukkan sekali lagi adalah dakwah tugas kita untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan haknya, yang belum ditalkin. Maka itu adalah target dari dakwah pribadi kita. Misi dakwah kita yang dipesankan oleh Pangersa Abah dalam kitab Fadhailus Zuhur adalah kita wajib menyebarkan kalimat la ilaha illallah, mendakwahkan, menyerukan, mensugesti kalimat la ilaha illallah kepada person-person, kepada komunal-komunal, kepada pribadi, kepada kelompok yang belum mendapatkan talqin. Inilah misi dakwah kita sebagai seorang ikhwan yang nantinya ini adalah bagian daripada kita untuk kemudian beramar ma'ruf nahi munkar dengan menyebarkan kalimat la ilaha illallah ke penjuru seluruh dunia, sehingga kemudian dunia ini menjadi beradab dan kita semuanya menuju pada peradaban dunia yang di dalamnya adalah berpondasi kepada kalimat hak la ilaha illallah. Berkah semuanya segalanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kita semuanya diistiqomahkan, kita semuanya diberikan kekuatan dalam melaksanakan amaliyah para pecinta kesucian jiwa, dan kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Berkah semuanya segalanya selamanya. Bikaramati Pangersa Bawas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.